SMK bisa ya. Nah ini moto ini luar biasa menurut saya, bahwa kita itu tidak boleh putus asa dan tidak boleh pesimis, harus optimis hidup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Podcast Mania SMK Sumber Mas Rana. Saya Miki Hermawan, siswa SMK Sumber Mas Rana kelas 10 ATP 2, dan saudari saya Konatunisa Ujuliana, siswa SMK Sumber Mas Rana kelas 11 ATP. Apa kabar kalian semua? Pastikan kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini, pada acara podcast hari ini, kita akan membahas suatu pengembangan pendidikan di Indonesia serta kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi generasi muda di Indonesia, khususnya daerah Kota Waringin Barat tempat kita tinggal ini. Hari ini juga kita kedatangan Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang dikenal dengan sangat inspiratif, yaitu Bapak Jamri SPD MM MAP. Selamat pagi. Selamat pagi. Nih Pak, seperti yang kita ketahui Pak, zaman itu kan sudah semakin berkembang nih seiring berjalannya waktu. Nah, otomatis banyak tuh teknologi yang canggih-canggih tuh seperti handphone, PC, laptop, banyak. Nah, dan juga seorang pelajar dan siswa itu juga tidak lepas dengan yang namanya handphone, PC maupun laptop ya kan Pak. Nah, akan hal itu pasti banyak juga informasi tuh yang masuk ke internetnya tuh. Kayak masuk internet ke PC-nya, ke handphone-nya, ke laptopnya. Nah, otomatis juga tuh banyak nih materi dari pelajaran-pelajaran yang masuk ke dalam internet. Jadi menurut saya nih Pak, pertanyaan saya kepada Bapak, apakah relevan buat seorang siswa membelikan buku LKS, paket buat belajar, sedangkan di internet itu udah lengkap gitu Pak? Nah, pendapat Bapak gimana Pak tentang hal ini? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Jamri, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam kesempatan ini tentunya kami bersyukur bahwa pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Barat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Memang kita akui mungkin ada kekurangan-kekurangan. Nah, terkait pertanyaan tadi dari Ade Miki dan temannya terkait media sosial yang saat ini sedang berkembang pesat, teknologi-teknologi, pertanyaannya apakah buku paket ataupun buku LKS itu sangat diperlukan. Menurut kami sesuai aturan dari pemerintah pusat, ini sangat dibutuhkan adalah buku paket. Itu buku paket adalah pegangan dasar untuk anak dalam pembelajaran. Namun kalau LKS itu sebagai buku pendukung, jadi tidak wajib. LKS itu pendukung. Di paket itu sebenarnya kalau kita mempelajari benar-benar, baik guru maupun siswa, justru semua ilmunya ada di situ juga. Nah, apakah boleh menggunakan IT? Iya jelas. Artinya kami juga berharap kepada generasi muda untuk mencapai generasi milenial, generasi emas tahun 2045, tentunya IT itu sangat mendukung. Ya, sangat mendukung ketika IT itu digunakan untuk keperluan pendidikan, bukan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, jadi IT itu sangat diperlukan. Tetapi buku paket dalam pembelajaran kurikulum kita saat ini, pemerintah daerah masih mewajibkan. Justru buku paket itulah sebagai pegangan guru dan siswa. Karena apa? Ketika sekolah memberlakukan bukan buku paket, maka ilmu ataupun pembelajaran itu mungkin dianggap masih kurang pas atau ada melenceng dari program kurikulum yang sebenarnya. Oleh karena itu kami berharap kepada semua kepala sekolah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, tetap pegangan adalah buku paket yang sudah diluncurkan oleh pemerintah dari pusat. Ini adalah sebagai kewajiban semua guru dan sekolah untuk memakai buku paket. Ya, walaupun IT di mana-mana kita mempermudah. Sebenarnya IT itu hanya mempermudah, sarana untuk mempermudah anak kita untuk lebih luas lagi memikirkan ilmu atau materi pendidikan yang ada. Jadi gitu. Jadi buku paket itu pegangan,
Tapi tidak salah ketika anak mau mempelajari LKS, mau dia mempelajari IT melalui handphone dan lain sebagainya, laptop dan sebagainya, itu sangat mendukung. Ketika anak itu memang memerlukan ilmu itu, sarana itu untuk ilmu gitu, bukan untuk main-main atau game ya, yang selama ini mungkin anak-anak kita sekarang lagi demennya main game ya. Ya bukan tidak boleh, tapi diatur mana waktu belajar, gunakan waktu belajar teknologi tersebut, tapi juga untuk refreshing lah, refreshing, hiburan ya. Oh, iya. Karena kita ini kalau stres dijejali dengan materi-materi pokok pendidikan, anak mungkin bisa stres. Tapi ketika diselingi anak main game dan lain sebagainya, melihat yang sifatnya positif, itu tidak masalah. Tapi dengan catatan bukan kecanduan dengan IT. Ya, kita lihat anak-anak dari kecil. Saya juga mengimbau pada orang tua masyarakat kita, khususnya Kota Waringin Barat, mengimbau anak itu bukan tidak boleh, tapi dibatasi waktunya. Manakala dia anak itu bermain, manakala anak itu istirahat, tidur, manakala anak itu harus makan. Ini kadang-kadang anak dengan dengan gadget atau handphone itu, anak-anak kadang-kadang lupa makan, lupa tidur ya. Nah, ini kan sangat mengganggu. Nah, harapan kita, mari orang tua dengan siswa-siswa yang sudah memang orang berpendidikan, atur gunakan IT ini secara secara benar gitu maksud saya. Jadi ada waktunya belajar, ada waktunya kita bermain, refreshing, ada waktunya istirahat. Jangan terbalik ya, waktu istirahat digunakan untuk main, waktu main digunakan istirahat, kan ini jangan sampai terbalik. Jadi orang yang pintar, orang yang bijak, dia punya schedule dalam hidupnya, dari bangun sampai tidur, sampai bangun lagi. Itu orang yang bagus, yang disiplin anak-anak, termasuk generasi muda. Mari buat skenario sendiri atau atur sendiri bagaimana memanage waktu, memanfaatkan waktu. Di mana waktu kita tidur, istirahat, di mana waktu kita belajar, kapan kita waktu bermain, kapan kita bersilaturahim, itu harus diatur. Ini adalah generasi emas yang kita inginkan 2045. Artinya dia pintar memanajemen waktu sehingga apapun kesulitan akan dapat diatasi. Ya. Itu menurut saya. Nah, terkait hal ini nih, tentunya ini kita gak lepas nih Pak dari suatu website dan aplikasi. Banyak nih anak-anak nih yang udah paham tentang website, aplikasi. Setelah saya searching di Google, internet, ada tuh satu aplikasi dan satu website, yaitu aplikasi AI dan ChatGPT. Aplikasi ini kan otomatis curang banget Pak. Ya. Soalnya kan pas misalnya ada tugas yang dari guru nih, dikerjain buat laporan percobaan. Nah, kita tinggal chat nih di chat websitenya GPT nih. Ya. Tinggal ngechat, tolong buatkan laporan percobaan literasi, terus muncul Pak jawabannya. Nah, kan curang banget Pak. Ya. Apakah ini tetap bisa digunakan seorang siswa? Tapi banyak siswa juga buat ini dibantu dalam belajar. Ada siswa nyalahgunakannya untuk malas belajar. Bagaimana pendapat Bapak nih tentang website dan aplikasi AI ini Pak? Ya. Terkait itu ya, sekali lagi saya katakan bahwa anak kita, generasi muda di dunia pendidikan, pintar-pintar memfilter, menyaring mana teknologi yang ada. Betul, program itu memang membuat anak malas ya, dan anak tidak berpikir banyak gitu ya, tidak berpikir banyak. Nah ini kan otomatis ya, generasi muda kita kemarin sebenarnya itu kan program yang diciptakan untuk membantu sebenarnya. Tapi ketika anak punya jawaban itu, anak harus mikir, benar nggak ini ya, memfilter, benar nggak ini jawaban ini. Ya kalau benar mungkin anak punya pemikiran sendiri. Contoh, matematika, barangkali ada rumus yang sudah ditetapkan ataupun mungkin secara nasional. Tapi ketika anak itu punya pemikiran harus merubah rumus itu tapi hasilnya sama, kan tidak disalahkan. Ya. Contoh, kita mau ke pasar, ada jalan ini, Jalan Pakunegara, ada juga jalan Hasanuddin misalnya. Kan tidak salah toh, yang penting anak sampai ke tujuan. Nah, maksud kita begini, betul media itu sangat membuat anak kita mungkin tidak banyak berpikir dengan teknologi. Ini memang sering terjadi juga
ya bahkan sekarang lagi barangkali sebagai solusi ya bagi anak-anak yang kita yang kurang. Tapi ini adalah merugi, menurut saya meruginya apa? Jangan puas dengan jawaban yang ada. Maunya saya seperti itu. Dia tetap harus menyaring, oh ini benar nggak ya? Karena Google itu ataupun media itu barangkali ada yang kita filter, ya ada yang kita filter dan kita sesuaikan dengan kondisi alam kita, kondisi lingkungan kita. Kalau saya dulu waktu saya belajar sama seperti teman-teman, anak-anakku sekalian, pembelajaran di sekolah itu harus kita sanding atau kita buat perbandingan dengan keadaan lingkungan. Insya Allah itu akan anak menjadi mempunyai pola pikir yang bagus. Nah, terkait dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka, di sana dinyatakan salah satunya adalah bagaimana siswa itu bisa menalar, ya, menalar. Ini yang diharapkan implementasi kurikulum merdeka itu. Anak itu bisa berbicara di depan orang banyak, dia bisa menalar. Itu harapan kita. Ya, untuk dalam implementasi kurikulum merdeka itu. Artinya anak itu tidak hanya textbook di pembelajaran, apalagi tadi apapun soalnya sudah ada jawabannya. Tapi kalau anak itu bisa menalar, dia tidak harus pas dengan yang dijawab itu. Dia mungkin bisa saja mempunyai pola pikir beda, tapi hasilnya sama, kan gitu maksud saya. Jadi itulah yang kita bangun anak-anak kita. Mari menalar sesuatu itu dengan menyandingkan dengan alam sekitarnya, kehidupan sekitarnya. Itu yang selama ini saya pribadi menerapkan itu. Jadi tidak hanya puas dengan materi yang sudah ada jawaban dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita menyandingkan dengan kehidupan alam. Kalau pas ya, tapi kita paling tidak ada anak punya nalar, punya keinginan mau pingin tahu gitu ya. Kekuatan keingin tahu anak di situ. Ketika dia melihat jawabannya ini benar gak ini. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi memang itu sebenarnya program itu kan kita nggak bisa melarang ya. Orang ini kan yang orang-orang tahu IT ini kan menyajikan program-program yang memang mempermudah manusia untuk mencerna itu. Tapi sekali lagi jangan juga ketergantungan dengan itu, tapi kita harus mempunyai daya nalar yang bisa menyandingkan atau memberikan kolaborasi kehidupan alam yang nyata dengan ilmu yang didapat di jawaban itu. Iya. Ya. Baik Bapak, terima kasih pendapatnya sangat berguna bagi kami. Mengenai kurikulum Pak, nah kurikulum merdeka ini kan sekarang dibilang katanya siswa itu tidak boleh tinggal kelas. Itu menurut Bapak gimana ya pendapatnya Pak? Bisa tolong diberikan pendapat? Ya. Jadi begini, kita kan sebagai pegawai di lingkungan dinas, di lingkungan pendidikan, kita kan punya atasan ya, dalam hal ini pusat ya, Kementerian Pendidikan saat ini sudah pecah menjadi 3 menteri ya. Tentunya kita paling tidak harus mengikuti atau melaksanakan perintah dari atasan tersebut. Ketika ada larangan tidak boleh tinggal kelas, tinggal guru, kepala sekolah selaku seorang manajer satuan pendidikan memilah bagaimana agar anak ini tidak boleh tinggal tapi bisa mengejar ya, mengejar artinya bisa mengikuti materi-materi yang temannya yang mungkin yang dianggap katakanlah sudah memenuhi syarat untuk dinaikkan. Artinya guru punya jurus ataupun punya tugas bagaimana melakukan pengayaan, remedi ya, artinya untuk juga membuat anak itu agar mau belajar ya gitu. Bukan berarti anak itu nggak mau belajar langsung dinaikkan, tidak diberikan stressing ataupun tidak penguatan, tapi tetap penguatan.
Harapan kita seperti itu. Karena kalau dalam rata-rata ketika gurunya itu baik, artinya rata-rata mungkin pasti bagus hasilnya. Tapi kalau jelek rata-rata anak, berarti gurunya yang salah kan gitu. Oh iya, benar, Pak. Jadi gitu. Jadi ketika gurunya bagus, mungkin hanya 1-2 yang tidak memahami, karena kita mohon maaf dalam tanda kutip, kita tidak bisa menganggap anak ini kita generalkan, artinya kita samakan kemampuannya. Ya, yang penting artinya anak ini tidak membuat tingkah laku yang melanggar tata tertib ataupun aturan di sekolah. Kalau hanya terkait EQ atau kemampuan literasi numerasi anak itu ditoleransi. Yang tidak kita toleransi itu bahkan kita tinggal kelas ataupun berhentikan atau suruh pindah ke sekolah yang dia inginkan, ya. Tapi tetap kita anak ini kita berharap jangan sampai nggak sekolah, ya. Nah, anak ini jangan sampai tinggal kelas, bahkan anak ini jangan sampai tidak sekolah. Artinya banyak usaha-usaha yang harus kita lakukan dalam mengatasi misalnya anak yang mungkin dalam kategori ini bisa saja anak ini tinggal kelas. Kalau dulu zaman saya itu ada istilah naik percobaan. Ya, naik percobaan itu dia misalnya kelas 2, naik kelas 3, dilihat perkembangannya. Kalau dia mampu mengikuti berarti tetap. Tapi kalau enggak bertahan atau diturunkan, ya diturunkan. Itu dulu. Tapi kalau sekarang kan maksudnya tidak boleh tinggal kelas itu dalam kategori anak itu keterbatasan kemampuan dalam literasi numerasi maupun EQ-nya. Tapi ketika anak itu membuat pelanggaran kriminal atau melanggar aturan sekolah yang berat, itu bisa saja anak itu diberhentikan atau dipindahkan ke sekolah lain. Tapi kami berharap anak kita berhentikan itu masih ada upaya negara, upaya dinas untuk anak itu agar bisa lulus sekolah. Kita ada paket A, paket B, paket C, ya, solusinya itu. Jadi ketika anak itu tinggal kelas, bukan kita biarkan, ya, kita arahkan. Kamu bisa naik kelas, tapi kamu harus pindah ke sekolah yang mana dia mau, ya, misalnya dia mau itu boleh, ya. Atau anak ini sudah nggak mampu lagi untuk sekolah reguler, rutin, dia bisa ikut paket, ya. Paket A. Sekarang ada sistem paket gitu. Iya. Jadi kita ada solusi dan kita berharap bahwa masyarakat Indonesia dan juga khususnya masyarakat Kota Waringin Barat jangan sampai putus sekolah. Ini kita harapan kita tadi, ya, jangan sampai putus sekolah. Artinya mungkin ada kategori anak yang tinggal sekolah. Jadi pemerintah itu berharap seperti itu. Bukan tinggal sekolah, bukan tinggal kelas maksud saya, tapi ada solusi. Ketika anak ini memang sudah tidak bisa kita naikkan kelas ataupun ikut dengan temannya, bisa naik kelas tapi pindah ke sekolah atau ikut paket lain, ya, yang dilakukan oleh PKBM. Jadi sehingga anak itu nanti sama-sama lulus dengan temannya yang lain gitu kan. Jadi misalnya SD 6 tahun ya 6 tahun, SMP 3 tahun ya 3 tahun kan gitu. Nah ini pemerintah itu sudah berupaya bagaimana membuat anak kita itu jangan sampai anak putus sekolah. Ini harapan kita dan sekarang kita lagi gencar-gencarnya bagaimana supaya anak ini tidak putus sekolah. Kita siapkan PKBM yang melakukan atau melaksanakan paket-paket di kecamatan ataupun di desa, ya. Ini adalah upaya untuk agar anak kita itu jangan sampai tidak sekolah, ya. Itu. Mengenai isu nih pro kontra kembalinya UN dan diperkenalkannya matematika untuk jenjang TK di era Prabowo, itu menurut Bapak bagaimana ya Pak? Relevan atau tidak? Terkait dengan itu, saya tidak bisa menjawab secara gamblang. Yang jelas kita di akar rumput ataupun masih di posisi di bawah, kita tetap menunggu aturan dari pemerintah pusat. Artinya kita tidak bisa, oh ini nggak bisa, oh ini bisa. Kami tidak bisa. Kami tetap menunggu petunjuk dari pusat. Ketika dari pusat mengatakan bahwa harus ada lagi UN, kita tetap siap melaksanakan. Atau program-program lain misalnya. Jadi kami prinsipnya Dinas Pendidikan ini apapun aturan dari pemerintah, kebijakan pemerintah, dalam hal ini mungkin Presiden, Menteri,
kita di bawah, di akar rumput tetap siap melaksanakan apapun yang diperintahkan dari pusat. Jadi kita tinggal menunggu petunjuk. Ya, jadi saya tidak bisa komentar UN ini bagus atau tidak bisa. Karena itu pemerintah, saya kira orang-orang di pusat sudah mengkaji itu lebih dalam agar masyarakat tidak dirugikan, masyarakat pendidikan tidak dirugikan, bahkan untuk meningkatkan. Saya yakin dan percaya keinginan pimpinan itu tidak ada untuk merendahkan pendidikan masyarakat. Pingin masyarakat Indonesia orangnya pintar, sehat, dan bisa membangun negaranya itu untuk kemajuan ke depan dan untuk pengembangan ke depan. Itu pasti seperti itu. Ya. Nah, Pak, untuk ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya. Nah, kan Bapak ini dikenal dengan kepala dinas yang inspiratif lah. Otomatis kan nggak mungkin nih Bapak tiba-tiba jadi kepala dinas. Pasti banyak banget perjuangan Bapak tempuh tuh untuk jadi kepala dinas tuh. Ya. Nah, kalau bisa, boleh nggak Bapak memberikan pesan-pesan untuk teman-teman di rumah, mau itu para pendidik, orang tua, siswa, dan lain sebagainya, Pak? Ya. Pesan-pesannya, Pak. Ya, terima kasih. Terkait pesan, ya memang betul segala sesuatu amanah itu tentunya tidak instan, ya tentunya berproses, dan saya berharap kepada kita semua masyarakat dunia pendidikan yang jelas jangan putus asa, jangan mengeluh dalam hidup ini. Kita tetap berjuang, kita punya keoptimis ya, jangan pesimis. Dalam bekerja itu, apapun pekerjaan kita harus optimis. Apakah sebagai guru, apakah sebagai manajer, atau sebagai kepala dinas, kita harus optimis bisa melakukan. Nah, terkait latar belakang, ya, saya ini memang ya lama di dunia pendidikan, sudah menghabiskan kurang lebih 27 tahun di dunia pendidikan. Memang tidak selama 27 tahun itu di dunia pendidikan, tapi ada keluarnya, ada ke dinas lain, ke instansi lain. Ini bagi saya adalah menambah ilmu saya, menambah pengalaman saya, tentunya dengan kita banyaknya ilmu-ilmu yang didapat dari instansi lain. Nah, terkait itu juga saya berpesan kepada guru-guru dengan teman-teman yang lain, tetap optimis. Modalnya adalah hidup ini adalah keberanian, berani mencoba, ya. Jangan pesimis dulu, jangan memikir gagalnya, tapi pikirnya berhasilnya. Kita harus berani. Jadi saya alhamdulillah dipercaya hampir 2 tahun ini menjabat, saya harus punya visi dan misi ke depan bahwa saya harus bisa, yang gitu. SMK bisa ya. Nah, ini moto ini luar biasa menurut saya, bahwa kita itu tidak boleh putus asa dan tidak boleh pesimis, harus optimis hidup itu. Ya, jadi tapi dengan catatan jangan berpikir instan, ya, jangan berpikir instan. Pikirlah tahapan-tahapan harus dilalui. Contoh anakku sekarang dari PAUD atau TK, nggak mungkin langsung mau SD kan, supaya proses pembelajaran sesuai dengan tingkatan usia itu tetap jalan. Memang boleh dengan usia 7 tahun anak itu langsung masuk SD, boleh. Tapi alangkah baiknya anak itu berproses dari kelompok bermain, TK, ya, baru masuk SD, SMP, SMA, dan kuliah barangkali itu. Jadi jangan berpikir segala sesuatu itu berpikir instan. Berpikirlah proses, ya. Hidup ini berproses. Apapun yang kita lakukan pasti melalui proses, ya. Mungkin teman-teman di luar sana mendapat kedudukan pasti itu dari proses, ya. Apapun alasannya. Walaupun mungkin ada hubungan keluarga, tapi pasti yang diutamakan adalah prosesnya. Mencapai jabatan itu pasti ada prosesnya. Itu yang mungkin saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita tetap semangat. Modal utama hidup ini adalah berani melakukan sesuatu yang benar menurut kita. Kalau hasil itu nanti
urusan belakangan. Tapi kita berani dulu untuk Jadi, melakukan sesuatu. Intinya dari pesan Bapak nih, jangan pantang menyerah. Iya. Karena kegagalan itu hanya didapatkan oleh orang yang tidak berani mencoba. Iya, betul. Makasih Itu. Pak atas masukannya. Terima kasih. Makasih Bapak karena Ya. sudah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan tentang pendidikan bersama kita. Ya. Mungkin sekian dari kami. Kami akhiri diskusi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa terus saksikan kami di sosial media kami, IG @smkss_official dan di YouTube kami smkofficial_smk_ss. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan pantang menyerah. Waalaikumsalam.